orange itu adalah balok yang biasanya kita tinjau saat ini balok gitu ya. Tetapi Anda lihat di atas balok ini ada balok melintang. Di atasnya ada balok melintang. Di atasnya lagi ada gelagar memanjang, bisa saja plat dan seterusnya. Tapi yang menarik adalah kita diminta untuk menghitung gaya yang terjadi di atas dan pengaruhnya ke yang warna orange ini. Jadi kalau kita bisa lihat model ini adalah model jembatan, bisa saja kalau saya gambarkan, kalau Anda perlu tahu bagaimana sih model jembatannya. Oke, saya gambarkan model jembatan ada macam-macam, tapi saya mungkin buat model begini saja. Apa ini jalan, jalannya naik. Kita tolong mungkin begini jalan. Nah, mungkin begitu. Kemudian ada mobil seperti itu. Jadi Anda bisa bayangkan mobil bergerak dari sini, naik di jembatan, melewati jembatan. Sampai di sini bisa membayangkan? Jadi ini adalah gambaran kurang lebih model jembatan kita. Dan jembatan kita posisinya ada di jembatan ini menggunakan sistem gelagar. Jembatan macam-macam, model tipenya nanti Anda akan belajar di mata kuliah tersendiri jembatan. Tetapi yang kita perkenalkan di sini adanya sistem gelagar memanjang dengan gelagar melintang. Kemudian di atasnya bisa saja itu plat dan gelagar memanjang lagi baru plat dan seterusnya. Tapi secara prinsip kendaraan akan berada di atas dan dia tidak langsung kena di gelagar utama. Sampai di sini jelas. Bebannya tidak langsung di gelagar utama. Jadi saya bisa modelkan sekarang kalau misalnya saya punya gaya seperti yang ada di bawah. Kita lihat sekarang. Nah, nggak usah takut. Mungkin sebelum itu saya perkenalkan dulu ada simbol lambda. Ada simbol lambda. Nggak usah khawatir dengan bahasa-bahasa simbol-simbol lambda seperti ini. Lambda simbolnya adalah hanya merepresentasikan panjang jarak antar gelagar melintang, gitu ya. Jarak antara gelagar melintang itu kita definisikan sebagai lambda. Itu panjang ya, itu panjang. Cuman istilah saja notasi. Saya bisa saja menggunakan L1 untuk masing-masing ini boleh saja. Tapi ini menunjukkan bahwa jaraknya sama gitu ya. Jaraknya antar gelagar melintang sama, itu yang kita lihat. Nggak usah antipati dengan huruf Yunani. Saya tahu huruf Yunani akan berhubungan dengan matematika. Ada beberapa yang tidak menyukai matematika, jadi ketemu huruf Yunani langsung pusing ya, langsung pusing. Jadi tidak usah khawatir dengan huruf itu. Huruf itu hanya menyampaikan jarak ini saja. Tidak ada yang istimewa. Oke. Nah, kalau beban mobil tadi saya ambil satu, mungkin Anda bertanya-tanya, Pak, kenapa nggak dua gitu ya? Kalau mobilnya tadi gambarnya kan apa ini? Nah, misalnya seperti ini. Ini kan ada dua. Ya oke lah. Tapi kita sekarang lagi membahas supaya Anda paham. Jadi kita pasang satu, gitu ya. Nah, kita pasang satu, ada P. Saya besarkan dulu supaya kelihatan. Oke, tambah besar. Yang kita lihat di sini adalah ada beberapa catatan. Mungkin saya kasih bintang aja. Pakai apa itu? Hati. Saya punya P di sini. Ya, saya punya P di sini secara X dari sumbu 3. Sumbu 3 ke kanan secara X. Sampai di sini pahami ya. Kemudian ada hal yang menarik adalah jarak dari titik A ke P itu adalah A. Dan jarak dari titik B ke P itu adalah B.
Sampai di sini jelas. Oke, Anda sudah lihat polanya. Oke. Cara menghitungnya, maka kalau Anda menghitung reaksi A, rumusnya bagaimana? Ini ada L ya, coba saya kasih tanda lagi. Ada huruf L di situ ya, jadi Anda kenal ada P, ada A, ada B, ada L, betul? Sampai di sini jelas? Ada P, ada A, ada B, ada L. Hati-hati, gambar hati itu. Sampai di sini jelas? Halo? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Oke. Kalau jelas, mari kita lihat perumusannya. Perumusan reaksi A. Mari kita lihat. Kalau di sini ada reaksi, mungkin saya pasang panah dulu. Oke. Besar. Mungkin saya pasang agak besar saja dengan warna merah. Oke. Ini adalah reaksi A, ini adalah reaksi B. Saya hilangkan horizontal, di sini Anda tidak lihat horizontal ya, jadi saya tidak memperkarakan ada horizontal. Kalau tidak ada horizontal, itu dipasang roll-roll pun juga nggak masalah, betul? Kalau itu tidak ada horizontal, saya pasang sendi-sendi pun itu juga simply supported beam, benar nggak? Ya ini pengertiannya agak sedikit mendalam nih. Jadi kalau saya pasang roll-roll itu pun tanpa horizontal, ya itu tetap simply supported beam gitu ya. Kalau saya pasang sendi-sendi tanpa gaya horizontal ya sudah, ya simply supported beam dan seterusnya. Itu perilakunya jadi tidak jauh beda dengan yang kita bahas. Maka kalau kita cari reaksi A sama dengan, ada yang bisa tahu? Langsung sampaikan. Reaksi A adalah, ayo, ada yang tahu? Ini rumus yang biasa kita gunakan gitu loh. Yonda. Sigma V sama dengan 0 dulu ya, Pak? Nggak usah, langsung cara cepat aja. Sama dengan perhitungan yang biasa kita gunakan. Ayo. Reaksi A sama dengan, ayo. PA kali A, Pak. P kali B per L toh. Iya toh kok selali. Halo. Kemarin kan sudah dibahas. Ini ada jarak A, ada jarak B, ada jarak L. Reaksi di sini berapa? Ayo. P kalikan B per L toh. Reaksi di sini berapa? P kali A per L. Ini paham dah ini? Coba. Ini kok ada yang lost ini, kenapa ini? Sebentar. Rumus yang sudah sempat saya berikan zaman dahulu kala. Ada yang masih ingat nggak ini? Kok wis lupa? Itu rumus sudah yang saya bilang, rumus lain kapan dari itu loh, yang ada sudah latihan banyak itu, kok sampai lupa ini gimana nih? Trivena, ingat nggak rumusnya? Ingat, Pak. Ya, jangan lupa, itu diingat-ingat seumur hidup. Wes, balik meneh toh. Jadi rumusnya jangan dilupakan. Coba ceritakan coba. Pulung coba, Pulung sudah paham enggak rumus itu? Sudah, Pak. Jangan kalau ditanya ini rumusnya apa, langsung jawab gitu loh. Berlomba-lomba jawab, jangan diam. Halo? Paling tidak kalau Anda jawab kan paling ada 2 jawaban, benar atau salah. Benar enggak? Enggak apa-apa. Salah itu jangan ditakutkan. Ngerti? Ini Anda mumpung latihan. Salah itu bukan sesuatu yang harus disesali atau memalukan. Anda mau sukses, Anda harus pernah salah. Ini bisa dipahami enggak ini? Ya, saya perlu sampaikan.
Anda mau sukses, nggak pernah Anda bisa sukses tanpa gagal. Ya, jadi kalau Anda gagal itu bagian dari sukses. Jangan berpikir, saya tahu ada beberapa anak yang perfeksionis. Anak saya termasuk yang perfeksionis. Saya juga kesulitan ngajak dia untuk berpikir agak bisa lebih natural. Walaupun dia belajar juga sekarang. Tidak ada yang sempurna. Tapi saya perlu sampaikan, ayo belajar, caranya enggak begini. Kalau ada dosen tanya, Anda jawab. Ya, supaya satu, saya juga tahu, oh ini sudah masuk. Kalau sekarang misalnya ada diam begini, saya nggak tahu mana yang nggak ngerti, mana yang ngerti. Halo? Ya, jadi kalau saya tanya, ayo ini berapa angka? Ngomong, salah enggak apa-apa. Ya itulah manusia, apalagi Anda mahasiswa baru belajar kan, nggak apa-apa. Kalau sudah ngerti semua jadi dosen itu, benar nggak? Kalau sekarang nggak ngerti nggak apa-apa, biasa. Nggak usah merasa aku malah ketok goblok lek. Nggak usah ngomong gitu, nggak apa-apa. Kita juga sering masih melakukan kesalahan. Kita juga terus belajar. Jangan dipikir saya nggak belajar. Terus belajar. Di community kita berpikir future ke depan, iya, tapi tetap belajar. Apa nggak pernah salah? Ya pasti pernah. Apa nggak pernah gagal? Ya sering, kan gitu. Tapi dengan pengalaman itu membuat kita jadi lebih apa? Lebih baik dari sebelumnya. Sudah jelas ya ini? Sekarang saya mau tanya deh, saya belum mau lanjut. Yang nggak ngerti angkat tangan gitu aja. Nggak apa-apa. Yang nggak ngerti yang mana? Dari rumus tadi loh. Ya, dari rumus tadi yang nggak ngerti yang mana? Angkat tangan. Pak, saya nggak ngerti. Ayo kita bahas. Kan gitu. Nathanael, paham nggak? Udah agak lupa sih, Pak. Nah, kenapa agak lupa? Why? Mungkin karena saya kurang latihan. Kenapa kurang latihan? Gak tahu, Pak. Ya, ini perlu dijawab. Kenapa kok kurang latihan? Apakah ada aktivitas lain selain ini? Ya Anda kan nggak boleh ngomong nggak tahu dong. Kan harus disampaikan, Pak, saya ini main game ya Pak. Misalnya seperti, nggak apa-apa, sampaikan aja. Memang main game kok. Tapi yang pertama kali setiap kita menganalisis mahasiswa, problem siapapun, itu harus diperlukan kejujuran. Kalau Anda tidak jujur dalam diri sendiri, tidak pernah ada perbaikan. Benar enggak? Coba pikir. Setiap orang yang tahu dirinya salah dan mencoba memperbaikinya, dia di jalur yang benar. Kan benar gitu kan? Simple kan? As simple like that. Kalau Anda tidak tahu salah, bahwa Anda salah, nah itu yang namanya sesat. Itu lebih angel lagi. Ngerti enggak maksudnya? Itu lebih sulit. Akan lebih mudah kalau saya ini masalah, Pak. Karena saya itu begini. Nah, oke. Itu satu step itu padahal. Itu lebih bagus itu, satu step. Tahu problem. Ngerti enggak ini? Nathanael, agak lupa. Saya curious ini. Agak lupa ini. Kok bisa Anda agak lupa? Ya kan? Terus kenapa Anda enggak ngomong saya? Kan gitu kan akhirnya. Waktu saya tanya kenapa tidak menyampaikan. Kenapa harus saya tanya? Ayo Nathanael, what is your problem? Baru Anda ngomong. Lihat. Ada permasalahan. Jerry Johnson. Air, Pak. Gimana kabarmu? Baik, Pak. Ya, saya itu mikir Anda tidur ya nggak apa-apa tidur. Itu hakmu, tidur itu paling membahagiakan aslinya. Ya. Tapi ada bermasalah dengan perkuliahan. Jadi saya tidak pernah mempermasalahkan seseorang yang karena sesuatu hal misalnya harus hadir
di keluarganya yang sakit, tidak mengikuti ujian. Saya tidak pernah memperkarakan. Sebagai anak, Anda baik. Ngerti enggak, Mas? Tapi pas ujian Anda jadi masalah, kan gitu ya. Jadi kita pisahkan, ini kita pisahkan. Jerry ketiduran, ya itu hak tidur itu. Tapi jadi bermasalah dengan kuliah, ngerti Jerry? Iya Pak, ngerti Pak. Ya, kalau ketiduran ya dicari masalahnya. Kenapa kok saya bisa sampai nggak bisa bangun? Nah, kayak gitu. Dianalisa semua itu bagian dari pembelajaran, tidak ada yang salah. Sudah jelas ya? Tidak ada dendam di antara kita. Ya, saya sebagai dosen tidak pendendam. Ya, sudah jelas. Jadi Terima tidak kasih, usah Pak. takut. Tidak usah takut dengan saya. Saya nggak pernah ada dendam dengan siapapun. Dendam hanya menyebabkan kanker saja ya. Dendam itu menyebabkan penyakit. Anda harus paham itu. Hati itu harus dijaga. Kalau kita dendam bermasalah. Niat kita apa? Niat kita adalah mendidik Anda menjadi orang yang baik. Kan gitu. Sampai di sini jelas. Wes, takoo kalau ada masalah dulu dengan PB per L untuk RA. PA per L untuk RB. Ayo tanya itu dulu. Kalau nggak ngerti, tanya. Iil ada Iil? Ada, Pak. Ada masalah dengan rumus tadi? Tidak ada, Pak. Kalau tidak ada satu pekerjaan yang harus dipersiapkan untuk Anda semua. Kenapa Il tadi tidak jawab? Nah, sebenarnya gitu. Saya menjawab, Pak, tapi jawabannya salah. Oh, jawabanmu apa? Saya tadi menjawab RA-nya apa? itu, Pak, yang pakai sigma momen itu, Pak. Loh, itu boleh. Anda tidak salah menggunakan sigma momen B sama dengan 0 itu. Tetapi, lihat. Tetapi, saya pengen Anda improve lebih daripada itu. Saya ingin Anda menghafal. Jelas di sini. Jawabanmu nggak salah, sigma momen B sama dengan 0 baru mau hitung kan? Itu masa lalu. Itu loh yang saya perlu tekankan. Lalu, tidak salah, kurang cepat. Ngerti enggak maksudnya? Ini problemnya ini. Saya perlu sampaikan. Tidak salah, tapi kurang cepat. Nah, terus supaya cepat bagaimana? Dihafal. Nggak ada pilihan. Sudah clear di sini? Saya jelaskan cara yang benar. Ya, betul. Anda belajar, saya selalu ingatkan. Ayo, belajar. Hafal no bagian itu. Benar nggak? Saya sudah hafalkan, minta berkali-kali kan? Hafalkan bagian itu. Karena kalau Anda tidak menghafalkan, Anda masih melewati sigma momen B sama dengan 0. Betul enggak? Untuk cari RA. Itu cara yang berkali-kali sudah kuno. Saya tidak mau Anda jadi seperti mahasiswa zaman saya dahulu. Ngerti enggak, Mas? Anda harus lebih hebat daripada saya. Kan gitu. Seperti cita-cita almarhum ayah saya. Lalu menyampaikan, saya tidak mau kalau kamu mengatakan papamu lebih pintar daripada kamu. Kamu harus bilang papa itu kuno. Sudah kelewat zaman. Begitu. Itu ajaran yang diajarkan ayah saya. Saya pun ajarkan ke anak saya. Kamu harus bilang papamu ini sudah tidak ada gunanya. Harus lewat. Ngerti tidak, Mas? Sama semangatnya. Anda harus lebih hebat daripada zaman saya. Yang harus selalu menulis sigma momen B sama dengan. Why? If you can remember, P kalikan B per L itu sebagai RA. P kalikan A per L itu sama dengan RB. Why? What is the problem? Sudah jelas ya? Nanti kita lanjut. Nanti kalau tidak lanjut, nanti kita tidak selesai-selesai ya materinya. Sampai mana tadi? Oke, balik lagi. Berarti RA sama dengan, ayo mencongak. Ayo. P kalikan B per L. Ya kan? RB sama dengan? P kalikan A per L. Oke.
Apa yang perlu saya sampaikan? Anda sudah menyelesaikan mencari reaksi A pada muatan tidak langsung. Karena ini muatan tidak langsung itu untuk mencari reaksi akan sama ya dengan muatan yang langsung. Sampai di sini jelas, catat itu. Mencari reaksi muatan langsung sama dengan mencari muatan tidak langsung. Tidak ada masalah. Anda tadi lagi mendemonstrasikan cara menghitung reaksi A menggunakan cara langsung. Bagaimana mencari muatan kalau tidak langsung? Caranya simple. Anda lihat. Ya, saya tulis di sini. Saya punya P. P ini tidak akan langsung jatuh ke balok gelagar utama atau gelagar pokok. Tidak akan jatuh ke sana. Tapi melewati AS3 dan AS4. Betul enggak? Halo? Akan melewati 3 dan 4. Sampai di sini jelas. Jadi P itu harus dicari nilainya di posisi 3 dan di posisi 4. Jadi kalau Anda ketemu P yang posisinya di antara lambda begitu, maka tugas Anda adalah memindahkan nilai P tersebut ke 3 dan 4 atau di sebelah kiri dan kanannya. Jadi P3 dan P4. Jadi dia dipecah menjadi 2, P3 dan P4. Bagaimana memecahnya? Anda lihat gambar yang garis hijau ada di sini. Ada X dan yang sebelah kanannya ada lambda min X. Sampai di sini jelas enggak? Ya. Ada X jaraknya dan jarak sebelahnya adalah lambda dikurangi X. Setelah itu mencari P3-nya sama dengan cara mencari PB per L tadi. Tapi kali ini P kalikan lambda min X dibagi lambda. Halo, untuk P3. Sampai di sini jelas. Lihat, konsep yang saya minta untuk Anda hafalkan akan bermakna. Untuk mencari dengan cepat. Betul enggak? Memindahkan gaya P itu ke kiri dan kanannya. Anda lihat P3 akan menghasilkan P kalikan lambda. P kalikan lambda min X dibagi lambda. P4 sama dengan P kalikan X dibagi lambda. Wes. Sampai di sini clear apa enggak? Ada pertanyaan? Sampai di sini dulu. Sampai di sini kita sudah jelaskan. 1. P itu bisa diurai menjadi reaksi di A dan di B, betul? Dengan cara P dikalikan B. Apa ini? P kalikan B per L. Di sini tadi RA sudah dapat, RB sudah dapat, gitu ya. Kemudian untuk mengerjakan mencari gaya dalamnya, gaya dalam di mana? Di gelagar utama, maka P yang ada di atas gelagar melintang tadi harus dipindahkan. Seolah-olah nanti akan jatuh berada di gelagar sebelahnya. Gelagar melintang sebelahnya. Bagaimana memindahkannya? Menggunakan rumus yang sama, tetapi kali ini kita dapatkan P kalikan lambda min X per lambda, P kalikan X dibagi lambda. Kita dapat P3 dan P4. Sampai di sini ada pertanyaan? Apakah sudah jelas? Jelas, Pak. Oke, kalau sudah jelas. Setelah P3 dan P4 didapat, jadi P-nya sudah tidak digunakan. Anda cuma tidak gunakan P3 dan P4. Anda hitung biasa. Menghitungnya bidang D-nya juga biasa seperti biasanya. Seperti gaya terpusat saja. Cuman gayanya ada 2, gitu ya.
Kalau Anda sudah lihat model ini sekarang gayanya cuma ada dua, kan? Cuma ada P3 dan P4 saja. Kemudian Anda hitung seperti biasa. Sampai di sini jelas. Seperti kasus-kasus biasa, cuman kali ini Anda tidak menggunakan 2 meter, 3 meter, tapi menggunakan lambda, kan gitu ya. Menggunakan lambda, tapi cara menghitungnya sama. Misalnya, mau cari momen di posisi 3. Momen di posisi 3 bagaimana? Cepat. Momen di posisi 3. Anda berada di posisi 3, lihat kiri. Ada apa? RA. Terus berapa? Berapa? Hah? RA kali 2 lambda. Ya. Positif atau negatif? Positif. Positif. Bagaimana dengan momen di 4, titik 4? Anda lihat kanan kan lebih cepat? RB kali 3 lambda. Selesai. RB kalikan 3 lambda, selesai. Kemudian gambarnya Anda tinggal tarik garis, kan itu kan persamaan linear kan ya. Sebetulnya kan persamaannya kan P kalikan X kan, RB kalikan X, RA kalikan X gitu kan. Jadi persamaan linear, Anda tinggal tarik-tarik. Nah, yang di antara itu tinggal ditarik garis. Untuk yang bidang D juga sama. Bidang D, Anda tahu dari RA sampai 3 kiri nilainya berapa? Dari RA sampai 3 kiri, berapa nilainya? Itu bidang D. Plus RA. Plus RA. Loh kok enggak kok pakai min lagi? Min apa? Oh, iya salah Pak. Iya. Iya, plus RA. Begitu nanti lewati kanan sedikit P, langsung min P kan? Halo? Iya, Langsung min P. Ya kan? Jalan terus. Sampai ke P4, kanan sedikit langsung anjlok lagi. Bener nggak? Anda lihat kiri terus nih. Ya kan? Dikurang dengan P4. Kiri terus akhirnya kemudian yang di bagian B akan seperti ini. Jadi ini adalah cara untuk menyelesaikan belajar muatan tidak langsung. Sampai di sini jelas ya, tidak ada masalah saya rasa. Yang penting Anda bisa memindahkan P itu menjadi P3 dan P4. Sebelumnya Anda bisa menghitung reaksinya tanpa harus dijadikan P3 dan P4 dahulu. Sampai di sini jelas. Jadi langkahnya tadi cari reaksi tanpa harus dirubah jadi P3 dan P4. Kemudian setelah itu reaksi sudah dapat, Anda rubah dulu P-nya menjadi P3 dan P4, gitu ya. Setelah itu Anda hitung dengan cara biasa, tidak ada perubahan yang berat. Sampai di sini jelas. Ada pertanyaan? Silakan. Oke, mari kita lihat lagi. Kita lanjutkan. Catatan dulu ini sudah dianu belum? Sudah direkam ya? Ya, rumusnya rekaman. Foto. Sudah ya? Nah, ini ada lagi kasus yang disebut dengan muatan tidak langsung, kasus yang lain. Itu adalah strukturnya numpuk. Ya. Nggak usah bingung. Very simple. Nggak usah takut. Nah, sebelum kita ngomong struktur yang numpuk, mari kita lihat dulu. Sebentar. Oke, bayangkan ada balok. Kemudian ada sendi dan roll. Ada gaya P. Ayo, balik lagi.
Ada A, ada B. Berapa reaksi? Ayo. P, Berapa Il? PB per L, Pak. P kali B per L. Gini ya. Ya. Yang R sebelahnya. P kali A per L. Oke. Arah reaksinya kemana? Arah reaksinya ke atas. Sampai di sini jelas. Ya. Kalau saya punya tanah di bawah ini punya tanah, saya hapus dulu yang. Ups. Saya hapus dulu semuanya ini. Kalau ini berdiri di atas suatu struktur. Berdiri di atas suatu struktur. Nah, misalnya ada begini. Ini beton ini. Ini beton. Ini beton ya. Bayangkan ya. Oke. Pertanyaannya. Di titik bagian persis di bawah di bawah perletaan itu, persis di bawah perletaan di sini, betonnya tertekan atau tertarik? Tertekan. Tertekan. Sehingga reaksi ke atas sebetulnya jadi beban di struktur berikutnya. Betul. Reaksi yang semula ke atas, reaksi struktur yang semula ke atas, itu kalau kita tinjau di struktur di bawahnya akan menjadi beban. Yaitu besarnya sama, tandanya ke bawah. Sampai di sini jelas. Yang enggak ngerti angkat tangan. Yang enggak ngerti tanya. Ngerti apa enggak? Yang enggak ngerti tanya. Ya, Il. Kenapa Il? Itu tadi bagaimana Pak? Kok bisa arah reaksinya ke atas, terus betonnya setelah kurang jelas. Jadi kalau kita punya beban, kita buat gampang aja. Ya. Saya punya tanah, ini ekstrim ini. Saya punya gaya sebesar 10 ton di atas lantai. Reaksinya kemana, Il? Ke bawah, Pak. Tuh, reaksinya ke atas dong. Ke atas. Ya, reaksinya ke atas sebesar 10 ton. Kita ngomong ini tanahnya sebagai material yang mampu menahan 10 ton itu. Berarti ada reaksi ke atas 10 ton. Sudah pasti. Sampai di sini jelas. Tapi tanah ini sendiri mengalami apa? Tekanan atau tarian? Tekanan, Pak. Tekanan. Berarti kan kalau kita punya suatu reaksi sebesar 10 ton, maka di bagian bawahnya akan mengalami sebesar 10 ton tapi ke bawah. Arahnya berlawanan reaksi. Ngerti maksudnya? Reaksi dengan ini ceritanya kita mau ninjau di mana? Kalau ninjau di luar daripada reaksinya, maka kita akan melihat struktur yang meneruskan, yang mampu menahan, mengeluarkan reaksi tadi sebetulnya mengalami gaya yang sebesar reaksi tapi arahnya berlawanan. Sampai di sini jelas.
Jelas enggak? Jelas, Pak. Jadi ini adalah hakikat bagaimana kita bisa menghitung muatan-muatan yang tidak langsung tadi, ada struktur-struktur yang bertumpuk-tumpuk tadi dengan konsep ini. Jadi langkah yang pertama pada waktu Anda ketemu dengan struktur yang numpuk begini, tidak usah bingung. Ditulis langkah pertama. Langkah pertama adalah menghitung apa? Menghitung reaksi di bagian paling atas. Jadi struktur yang paling atas dihitung dulu reaksinya. Jadi struktur atas ini juga sudah kena beban model macam-macam mungkin ya. Model macam-macam gitu. No problem. Cari reaksi. Reaksi yang sudah Anda dapatkan di ujung-ujung begini, kita sudah dapatkan, akan ditransfer ke struktur bawahnya dengan cara besarnya sama tapi arahnya berlawanan. Dan dia jadi beban. Jadi reaksinya akan jadi beban. Di struktur di bawah. Besarnya sama, arahnya berlawanan dengan reaksi. Coba kita lihat lagi kasus. Nah. Saya punya gaya blue. Nah, seperti itu. Maka saya punya reaksi di sini dan di sini. Betul enggak? Halo? Reaksi ini akan menjadi beban di bawahnya. Betul? Di struktur di bawahnya akan menjadi beban. Besarnya sama, tetapi arahnya terbalik. Jadi Anda bisa lihat kalau struktur yang di atasnya itu macamnya banyak, bisa jadi ada beban terbagi rata, kemudian juga bisa ada beban segitiga, misalnya seperti itu. Dicari reaksinya. Reaksinya itu sudah didapat, baru setelah itu akan menjadi beban di bagian bawah, struktur di bawah. Kalau di struktur di bagian bawah cuma ada satu beban terpusat saja, betul enggak? Ya. Jadi ini adalah konsep untuk mencari reaksi dengan cara cari reaksi kemudian mentransfer menjadi beban. Nah, sebaliknya kalau saya punya gaya yang modelnya seperti ini, reaksinya adalah ke bawah. Betul ya? Halo. Di struktur di bagian bawahnya dia akan, nah, dia akan seperti itu. Menjadi beban yang keangkat. Sampai di sini jelas. Jadi ini adalah konsep terkait dengan struktur yang ditumpuk. Ada pertanyaan? Mohon maaf Pak, saya izin bertanya. Ya. Kan kalau misalnya yang atas kan berarti ditumpuk ke bawah, kan berarti gayanya berkebalikan. Terus yang untuk sebelah bagian kanan yang atas itu maksud saya apa enggak jumplang gitu Pak? Enggak, dia di sini ada struktur sendiri. Di sini ada struktur sendiri yang kita tidak urus. Sudah jelas? Jelas Ada Pak. struktur yang bukan merupakan bagian yang kita ingin diskusikan. Ya. Ada pertanyaan lagi? Sudah jelas? Mari kita lihat lagi. Oke.
Jadi kita punya model seperti ini, cara penyelesaiannya Anda bisa lihat, diselesaikan yang atas dulu. Saya ulangi, dicatat. Diselesaikan yang bagian atas dulu. Setelah itu, turun bagian bawah. Dengan cara reaksinya akan menjadi reaksi di struktur yang bagian atas, akan menjadi beban, besarnya sama dengan reaksi, tetapi arahnya berlawanan dengan reaksi. Silakan Anda pelajari model ini untuk bisa dimengerti. Nanti gambarnya juga sendiri-sendiri. Gambar bidang MND-nya juga sendiri-sendiri. Yang atas dikerjakan sendiri, yang bawah dikerjakan sendiri. Sampai di sini jelas? Jadi tidak ada yang sulit ketika Anda sudah mengerti cara mencari MND dengan struktur yang tidak numpuk, maka ketemu struktur numpuk, tidak usah bingung, akan dikerjakan dengan cara apa ini? Dikerjakan sendiri-sendiri. Prosesnya dimulai dengan mencari reaksi bagian atas, kemudian mencari reaksi sudah didapat akan menjadi beban di bagian bawah, struktur bawah. Setelah itu cari reaksi di bagian bawah. Setelah itu dikerjakan bidang MND-nya yang atas dulu dikerjakan, baru yang di bawah dikerjakan. Sampai di sini jelas? Nggak ada yang sulit, ini cuma cara kita melihat masalah saja ya, dengan cara sedikit berbeda. Ada catat dulu tulisan ini ya. Halo? Sudah ya? Ini ada beberapa soal nanti kerjakan. Oke, sekarang kita masuk ke garis pengaruh. Sampai di sini dulu, sudah jelas belum? Ya. Sekarang kita masuk ke garis pengaruh. Garis pengaruh ini ditemukan orang pada waktu harus menyelesaikan masalah, yaitu kalau ada jembatan, kemudian ada beban berjalan, berapa sih reaksinya terhadap titik A. Jadi kita akan menggambar yang disebut dengan garis pengaruh. Gimana cara mikir? Mungkin saya perlu jelaskan. Di sini nggak perlu rumus, yang perlu dikerjakan hanyalah pemahaman. Jadi kalau Anda ngomong garis pengaruh, nggak perlu rumus ya. Kalaupun rumus yang Anda juga tahu cara penyelesaian. Mari kita lihat. GP, saya sebut ini kita sebut sebagai garis pengaruh. Ini hati-hati, karena gambar ini kadang-kadang mahasiswa itu kesulitan ketika harus membahas garis pengaruh dengan bidang MND. Ini berbeda, garis pengaruh dengan MND. Jadi tolong diperhatikan baik-baik. Mari kita lihat suatu struktur mungkin saya buat baloknya kotak aja. Tidak ada gaya horizontal, jadi gambar model sendi kiri kanan nggak ada masalah. Ini adalah RA, ini adalah RB. Yang pertama saya mau gambar adalah GPRA. Jadi ini konsep paling sederhana dulu.
Saya jelaskan dulu garis pengaruh. Garis pengaruh RA itu bagaimana cara menggambar. Nah, yang pertama adalah saya pengen mencari garis pengaruh RA akibat P sebesar 1 satuan. Oke. P 1 satuan. P 1 satuan beban, misalnya 1 ton. Yang berjalan ke sana kemari. Jadi 1 tonnya itu bisa bergerak ke kiri dan ke kanan, panjang gelagar. Bagaimana menggambar garis pengaruh? Pada waktu pada waktu P sebesar 1 ton itu, ini saya mau gambar GPRA. Garis pengaruh RA. Pada waktu P itu di posisi A berapa RA? Ayo. Pada waktu P sebesar 1 ton, 1 ton ini berada di RA, pada posisi di A, P-nya ini bergerak di posisi sini loh. Berapa itu? Berapa RA-nya? 1 ton. 1 ton. Sampai di sini jelas? Jadi saya cara gambarnya, ketika P ini berada di posisi ini katanya 1 ton. Jadi saya tulis 1 ton di sini. Pada waktu P itu berada di B, berapa reaksi A? 0. Jadi saya juga punya gambar garis pengaruh saya adalah seperti ini. Lihat ini. Ini ada definisi yang sedikit berbeda. Jadi garis pengaruh ini berbicara kalau saya posisi P di sini, kalau posisi P saya di situ berarti berapa reaksi A? Reaksi A saya adalah setinggi ini, betul enggak? Ya, coba dilihat. Pada waktu P saya berada di sini, berapa reaksi saya? 0, betul enggak? Berapa kalau saya reaksi P pada posisi pada P di sini, berapa reaksi GPRA saya? RA saya adalah 1 ton, betul enggak? Dan ini bisa dimanfaatkan. Gambar garis pengaruh saya ini bisa saya manfaatkan. Kalau misalnya saya punya P ini tidak 1 ton, sekarang garis pengaruh ini sudah saya gambar. Saya happy dengan garis pengaruh ini. Berarti saya bisa menghitung RA menggunakan garis pengaruh ini. Betul enggak? Coba ini, cara berpikirnya agak berbeda. Saya bisa menghitung RA dari GPRA. Sampai di sini jelas? Caranya bagaimana? Lihat cara pemakaian. Nanti kita akan tinjau lebih jauh lagi. Tapi saya akan ambil contoh. Kalau saya punya 5 ton, saya punya P 5 ton, warna merah. Atau orange sajalah. P 5 ton, posisi di sini. Saya tulis di sini. 5 ton. Maka RA saya adalah garis GP saya di sini adalah ini. Mungkin saya pasang warna putih agak tebal. Nah, oke, itu sebesar berapa? Sebesar 1 ton dikali dengan P yang saya punya tadi, P yang warna berarti saya akan ketemu reaksi A sebesar 5 ton. Sampai di sini jelas. Jadi cara menghitung reaksi A-nya adalah besar yang ada di garis pengaruh dikalikan dengan besaran gayanya. Lihat prosesnya.
Ya, lihat prosesnya. Proses pertama adalah kita menggambar garis pengaruh. Garis pengaruh di mana? Di titik tertentu. Misalnya kita ngomong GPRA. Garis pengaruh reaksi A. Gambarnya selalu begitu. Setelah itu, gambar ini sudah clear. Maka saya bisa menghitung. Kalau misalnya, ayo kita buat P-nya di sini. Ups, gede banget ini. P-nya di sini sebesar 20 ton. 20 ton. Ya kan? Jaraknya saya tahu. Misalnya jarak dari sini ke sini. Jarak dari sini ke sini itu adalah lapasan A. Jarak dari ini ke sini adalah L. L. Maka untuk mencari berapa reaksi A, saya harus tahu dulu tinggi yang warna kuning ini. Mungkin saya tinggi ini warna kuning ini. Berapa? Saya kalikan dengan 20 ton. Ngerti enggak, Mas? Itu untuk mencari GPRA. Kalau saya mencari RA. Untuk mencari RA akan sama dengan yang tinggi di pas posisi 20 ton itu berapa? Ayo berapa? Cepat. A per L kalikan 1 ya. A per L kalikan 1 kan A per L. Jadi ini adalah A per L. Easy. A per L. Oke. Saya kalikan berapa? 20, Pak. 20. Nah, Anda sekarang tahu cara menggambar GPRA, cara menggunakan untuk mencari RA-nya dengan cara seperti ini. Sampai di sini jelas? Dipahami dulu. Ada pertanyaan? Silakan kalau ada yang tanya. Ada pertanyaan enggak? Sudah jelas? Jelas, Pak. Oke, saya lanjutkan. Oh, ini harus saya tutup dulu yang itu. Oke. Jadi penggunaan GPRA sudah jelas ya. Sekarang bagaimana dengan GPRB? GPRB gambarnya Anda sudah pasti bisa menduga. Betul enggak? Bagaimana gambar GPRB? Sama. Saya perlu catat dulu sebentar. GPRA-nya saya perlu lengkapi ya. Yang pertama adalah ini tandanya plus. Ada tanda plus begini. Kemudian positif GPRA ke bawah. Ini catatan. Ya, dicatat dulu. GPRA posisi ke bawah itu positif. Selalu begitu model. Ya. GPRB sama, yaitu gambar begini. Saya gambar 1 di sini, di B persis. Besarnya 1, kemudian saya tarik garis. Ini ke situ. Oke. Jangan lupa pasang tulisan plus di sini. Dan 1 di sini. Pasang tulisan GPRB. Sama seperti
GPRA untuk mencari RA, GPRB untuk mencari RB, betul enggak? Kalau saya punya P-nya di RB, di posisi B, berapa RB-nya? Kalau P 1 ton di 1 B. ton. Ketemu berapa RB-nya? 1 ton. 1 ton. Ya. Kalau P-nya di posisi A, RB berapa? 0, Pak. 0. Jadi ini adalah gambar GPRA dan GPRB. Sampai di sini jelas. Nah, untuk apa sih ribut-ribut model kayak gini? Nah, coba kita lihat fungsinya sedikit ya. Saya tadi sudah sebutkan. Halo, ini posisi adalah L, ya. Ini adalah L. Pasang gambar di atas. Padahal mestinya dia gambar harus di bawah, tapi karena tempatnya agak sulit saya tulis begini. Oke. Sekarang kalau Anda sudah lupakan posisi P sama dengan 1 ton, Anda sudah dapat GPRA sama GPRB, Anda sudah happy, gitu ya. Sekarang saya punya kasusnya bagaimana? Saya punya mobil. Oke, mobil. Mobil. Jarak garda, jarak apa ini? Jarak bannya itu 2 meter. Oke, 2 meter. Kemudian saya punya di sini, nggak tahu mobilnya agak beda, misalnya di sini 2 ton, yang di sini adalah 1 ton. Bisa bayangkan? Pertanyaannya, pada posisi mana RA itu maksimal? Pada posisi mobil di mana RA itu maksimal? Coba Anda capture screen ini, saya kasih waktu 10 menit untuk memikirkan ini. Capture screen dulu, sudah? Sudah, Pak. Nah, kemudian Anda ceritakan ke saya setelah itu Anda ceritakan ke saya posisi RA maksimal apabila mobilnya ditaruh di mana dan besarnya berapa RA. Oke? Jelas? Oke, saya tutup dulu. Sebelum saya tutup, saya juga perlu capture screen untuk diri saya sendiri. Oke, saya tutup. Saya akan buat breakout rooms. Anda bisa bicarakan dengan teman Anda. 7, 8, 10, 3 sampai 4 orang. Saya kasih waktu secepatnya Anda selesaikan problemnya, kemudian Anda keluar kalau sudah selesai ya. Setelah Anda selesai membahas ini, Anda dapat jawaban, setelah diskusi dengan teman Anda keluar dari ruangan langsung ke ruangan utama. Oke, silakan.